Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kelompok kami tentang kerja dan energi. Sebelum kami mulai presentasi, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marian Sri Inangguis dan teman saya Teresia Maria Watamakin, Rizky Alina. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada materi untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, kami akan memberikan materi tentang definisi kerja. Kerja atau W yang dilakukan oleh sebuah gaya pada suatu benda merupakan kemampuan gaya untuk memindahkan benda pada jarak tertentu. Gaya yang melakukan kerja adalah komponen gaya yang searah dengan arah gerak benda. Oleh karena itu, untuk menghitung seberapa besar gerak digunakan kesamaan sebagai berikut. Rumus gerak W sama dengan F kali S, di mana F sama dengan gaya atau Newton, W sama dengan gerak atau Joule, dan S sama dengan perpindahan yang disimbolkan dengan M, dan gerak yang disimbolkan dengan W. Bertanda positif, gerak searah dengan perpindahan benda gerak, atau W bertanda negatif, gerak berlawanan arah dengan perpindahan benda. Yang kedua, kerja oleh gaya konstan. W sama dengan F kali D sama dengan FD cos negatif. Suatu kerja dalam satuan kerja dalam SI adalah Joule sama dengan M kali M. Dalam sistem Amerika Serikat, satuan kerja adalah foot count atau FT kali IB. Kerja merupakan besaran skala. Yang ketiga, kerja oleh gaya tidak konstan. Untuk kerja yang dilakukan oleh gaya yang tetap, maka pers atau satu dapat W sama dengan XF, Fx, Dx, Xy. Secara matematis, kerja adalah hasil perkalian antara gaya tersebut dengan perpindahan di mana gaya tersebut bekerja. Kerja dapat bernilai positif bila tanda F dan D sama, dan bernilai negatif bila tanda F dan D memiliki tanda yang berlawanan. Berikut gambar dari kerja pada bidang data. Meskipun pada bidang yang datar, namun gaya yang diberikan tidak selalu lurus, yang berarti dalam kondisi tertentu gaya akan membentuk sudut tertentu seperti gambar di atas tadi. Oleh karena itu, digunakan persamaan rumus kerja pada bidang datar atau F sama dengan F, W sama dengan F kali cos negatif kali S, di mana negatif sudut yang dibentuk oleh gaya. Kerja pada bidang mirip. Tidak hanya bidang datar, kerja pun dapat dilakukan pada bidang mirip. Salah satu contoh yang sering kita temui adalah pada saat melihat kurir yang memindahkan barang ke dalam truk menggunakan
Berapa usaha yang dilakukan gaya jika benda berpindah sejauh 80 cm? Pembahasan diketahui V sama dengan 20 Newton, E sama dengan 80 cm, sama dengan 0,8 meter. Ditanya W. Jawab. W sama dengan V kali S sama dengan 20 kali 0,8 sama dengan 16 Joule. Yang berikut energi. Dalam ilmu fisika yang dimaksudkan dengan energi yang berhubungan dengan usaha adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Mengapa keduanya berhubungan erat? Itu karena usaha merupakan perubahan energi terjadi pada suatu benda atau objek, termasuk perubahan energi kinetik dan energi potensial. Sehingga energi merupakan komponen yang erat kaitannya dengan usaha. Macam-macam energi. Yang pertama, energi kinetik. Kata kinetik berasal dari kata kinetikos, yang artinya gerakan. Apabila kecepatan benda berubah, maka kerja yang dibutuhkan sama dengan perubahan energi kinetik yang dikenal. Sebagai teorema kerja energi, pada umumnya pengertian energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena adanya kecepatan. Oleh karena itu digunakan persamaan. EK sama dengan setengah kali M kali F kuadrat, di mana EK sama dengan energi kinetik ada Joule, M sama dengan massa, V sama dengan kecepatan. Hubungannya dengan kerja. Besar kerja sama dengan perubahan energi kinetik apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan. W sama dengan sudut EK sama dengan setengah kali meter kali V setengah kurang setengah kali M sama dengan V 2/2 kurang V setengah. Energi potensial sama halnya dengan suatu benda atau objek yang mungkin memiliki energi kinetik. Suatu benda atau objek pun dapat memiliki energi potensial, di mana energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda atau objek dikarenakan posisi, bentuk, atau susunannya, dan di dalam hubungannya dengan usaha, biasa berkaitan erat dengan energi yang dimiliki karena ketinggian letaknya. Oleh karena itu digunakan persamaan EP sama dengan F kali G kali H, di mana EP sama dengan energi potensial atau Joule, M sama dengan massa atau kilogram, G sama dengan gravitasi atau meter per sekon kuadrat, dan H sama dengan ketinggian benda atau objek. M hubungan dengan kerja. Besar kerja sama dengan perubahan energi potensial suatu benda atau objek apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan kemudian diangkat sehingga menyebabkan ketinggian yang berubah. W sama dengan sudut EP sama dengan L kali G kali H2 kurang H1. Energi potensial migas. Sesuai dengan namanya, energi potensial adalah energi yang diperlukan untuk meredamkan dan menekan gas. Oleh karena itu digunakan persamaan EB sama dengan setengah K sudut kali X kuadrat sama dengan setengah kali K kali X kuadrat, di mana K sama dengan konstanta gas disimpulkan N per N, X
energi mekanik. Karena energi mekanik merupakan energi yang berkaitan dengan pergerakan, maka digunakan persamaan berikut. EM sama dengan EP tambah EK. Yang berikut daya. Daya merupakan kecepatan melakukan kerja atau usaha, atau bisa dikatakan daya merupakan jumlah energi yang dihabiskan dalam persatuan waktu atau per detik. Bisa disimpulkan, perubahan energi persatuan waktu disebut daya. Oleh karena itu, persamaan yang dapat digunakan P sama dengan V per T sama dengan F kali S per T sama dengan F kali V, di mana P sama dengan daya, W sama dengan usaha, T sama dengan waktu, P sama dengan gaya, S sama dengan jarak, P sama dengan kecepatan atau meter per sekon. Contoh soal: sebuah alat meka bermassa 1 kg berada di atas meja setinggi 0,8 meter. Alat meka tersebut memiliki energi potensial sebesar, diketahui M sama dengan 1 kg, H1 sama dengan 0,8 meter, H2 sama dengan 0 meter, jarak meja ke lantai, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya sudut TP. Jawaban: W sama dengan sudut TP sama dengan M kali G, H1 kurang H2. M diturunkan, 1 diturunkan dari M, G 10, H1 0,8, H2 0. Jadi hasilnya 8 Joule. Contoh soal kerja dan energi. Sebuah benda dengan bentuk tabung bermassa 6 kg bergerak lurus berubah peraturan dengan kecepatan awal 12 meter per sekon dan kecepatan 4 meter per sekon. Dasar usaha yang diberikan oleh benda tersebut selama bergerak 3 detik adalah: diketahui M sama dengan 6 kg, PO sama dengan 12 meter per sekon, A sama dengan 4 meter per sekon, T sama dengan 3S. Ditanya W. Kecepatan benda pada detik ketiga. FT sama dengan FO tambah A kali T. FT sama dengan 12 meter per sekon tambah 4 kali 3. FT sama dengan 24 meter per sekon. Karena yang sudah Elo ketahui FT dan FO, Elo bisa menggunakan rumus usaha sebagai perubahan energi kinetik. W sama dengan 12 meter, FT kuadrat kurang FO2 sama dengan 126, 242 kurang 122 sama dengan 3, 576 kurang 144 sama dengan 1296 Joule sama dengan 1,296 kilogram Joule. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami memberikan sesi pertanyaan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Minimal 1 pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, apa manfaat energi dalam kehidupan manusia? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi bertanya. Suara. Apa
manfaat energi dalam kehidupan manusia. Jadi, energi sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, aktivitas otot, memperbaiki kerusakan jaringan dan tulang yang disebabkan karena rasa sakit atau cedera. Sekian. Pas.